Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tri Murniawanti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Dengan fasilitator Bapak Eko Yudi Susilo dan pengajar praktek Bapak Kardianto. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses yang komprehensif dan fleksibel yang mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pembelajaran untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Setiap murid yang duduk di kelas adalah individu yang unik dan ini seharusnya menjadi dasar dari praktek-praktek pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Melihat berapa luas keberagaman murid-murid kita, maka sebagai guru kita perlu berpikir bagaimana cara kita dapat menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan untuk mengakses apa yang kita ajarkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran dengan jelas, mengetahui kebutuhan murid, menciptakan lingkungan nyaman yang mengundang murid belajar dengan bahagia, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai. Mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Perlu diingat bahwa kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas atau IQ. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat setiap murid tentunya akan berbeda-beda. Gagasan untuk membedakan melalui minat adalah untuk menghubungkan murid pada pelajaran untuk menjaga minat mereka. Selanjutnya adalah profil belajar murid yang berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan berbagai cara berikut ini. Di antaranya, mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Adapun strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses,
dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiga strategi berikut. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Selanjutnya, diferensiasi produk, yaitu berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Apa kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Ada kaitan antara materi dalam modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya, mulai dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Kaitan modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdiferensiasi di sekolah atau kelas sangat berkaitan dengan peran guru penggerak, di mana guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu, dalam prakteknya, guru penggerak bisa mengembangkan nilai-nilai yang dimiliki untuk mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi salah satu program komunitas belajar, di mana semua anggotanya adalah murid pembelajar. Kaitan modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Sedangkan kaitan modul 1.4 budaya positif dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang diharapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai nilai-nilai budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti bahwa guru harus memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Namun, guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Demikian tadi pemaparan dari saya. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.